Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saya Ahmad Zain Sarnonto dari Al Muhajirin Podcast, Muhajirin CP Podcast. Hari ini berkenaan dengan Milad Yayasan Wakaf Muhajirin yang ke-41. Kami akan berdiskusi dengan saksi sejarah. Beliau juga di samping menjadi sejarah berdirinya yayasan ini juga pernah menjadi ikut dari pengurus, dan tentu saja beliau orang tua kami, Pak Haji Ali Subekti. Assalamualaikum Pak Haji, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sekarang usia berapa Pak Haji? 81. 81, Masya Allah. Ya, pemirsa podcast Al Muhajirin CP. Jadi beliau ini sekarang sudah masuk 81 Pak Haji ya. Dan yayasan ini sudah 41. Jadi waktu berdiri itu Pak Haji sudah usia 40, 30-an ya. Pendirinya 85, kurangin 45. Oh ya, Masya Allah. 40 ya. 40, betul ya. Baik pemirsa, tentu kami sebagai pengemban amanah hari ini, dengan pengurus dan semua karyawan Yayasan Wakaf Muhajirin di ulang tahun ke-41 tahun ini, tentu banyak harapan ya, doa dari kami meneruskan estafet kepemimpinan yang ditapaki oleh para pendiri. Nah, hari ini kita akan diskusi ngobrol dengan Pak Ali Subekti terkait dengan sejarah Yayasan Wakaf Muhajirin. Pak Haji Ali, karena ini sudah 41 tahun ya, ketika awal-awal berdiri sebagai orang yang mengawal berdirinya ini, apa sih suasana atau filosofi apa yang waktu itu kenapa semangat untuk mendirikan yayasan ini membara di kalangan warga ya di sini? Apa kira-kira filosofi yang muncul Pak Haji? Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu tahun 79 sebenarnya, dimulai tahun 79, warga di Ecaka Parma itu jumlahnya belum banyak, berapa orang. Sesudah suatu ada acara Idul Fitri, habis Lebaran, Pak Kiai Haji Muhammad Zain mengambil inisiatif mengundang warga. Mengundang warga yang hadir di rumahnya itu ada 16 saja, 16 keluarga. Nah, disitulah disepakati untuk memulai kegiatan pengajian. Jadi embryonya sebenarnya dari tahun 79-an ya? Sudah 79, bulan September 79. Tapi secara legalitas pendiriannya per akte notaris mulai tahun berapa Pak? Untuk yayasan? Untuk yayasan itu tahun 85, itu 9 Agustus. Tapi perintisannya sudah dimulai tahun 82. 82. Kalau tadi itu 9, kemudian ke 82 itu kan masa-masa belum ada legalitas yayasannya ya. Masih perkumpulan, belum ada legalitas secara kelembagaan. Legalitasnya bukan legalitas hukum, hanya majelis taklim ya. Jadi tapi kegiatannya sih alhamdulillah banyak ya. Kecuali pengajian-pengajian, lalu mendirikan musola. Musola itu berarti yang belakang itu ya, yang di... Ya, itu yang mendirikan majelis taklim. Mendirikan tahun berapa tuh berdiri musolanya? 82 lah. 82 ya. Berarti sebelum pendirian yayasan itu sudah musola itu sudah dibangun duluan ya, lebih dulu. Kemudian para pengurus majelis taklim berpikir, ini mengapa kita hanya musola, mengapa kita tidak tingkatkan? Dari semangat musola itu kemudian karena jamaahnya mulai banyak, kita tingkatkan supaya lebih leluasa berbentuk hukum. Salah satu saran dari warga yang notaris. Ada notaris di sini. Jadi ya, bikin dilegalkan. Dari rentan dari 85 itu berarti secara legalitas itu yang kalau kerjasama dengan YP itu mulai tahun berapa Pak? Itu tahun 86. Berarti 1 tahun setelah SK Yayasan Kepengurusan jadi, itu langsung MOU dengan YP Al Azhar. Ya, pada waktu yayasan sudah mulai berdiri,
para pengurus ini berpikir lagi apa mau dilakukan. Oh, berarti 85 itu sudah ketika legalitas yayasan itu ada, mulai berpikir kembali nih apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Nah, lalu didiskusikanlah di situ mau bikin apa. Ada yang usul bikin pesantren, ada yang usul bikin rumah yatim piatu, dan sebagainya. Ya. Salah satu pembina, anggota pembina pada waktu itu mengatakan, mengapa kita tidak memikirkan menampung, termasuk Pak Jen mengatakan, mengapa orang-orang komplek kita, katanya, orang komplek kita ini, anak-anaknya disekolahkan di sekolah non-muslim. Berarti dulu itu di stasiun ini yang sekolah favorit itu berarti bukan Islam ya? Bukan sekolah Islam? Yang favorit lah di Bekasi ini waktu itu? Yang waktu itu non-Islam, Islamnya hampir praktis belum ada. Masih di pinggir-pinggir ya. Pinggir-pinggir. Ini mereka ini orang-orang kompleks, kenapa menyekolahkan di Jakarta sekolah-sekolah non-muslim. Oh, berarti dari awal dulu sebenarnya, kan ini kan termasuk komplek elit lah ya, komplek elit. Berarti anggaplah orang yang punya uang lah gitu. Nah, berarti rata-rata mereka itu yang sekolahnya di luar ya? Iya, di luar. Nggak mau lah yang kayak sekolah-sekolah MTS, MI gitu ya? Dulu nggak tertarik barangkali ya? Waktu itu tertarik itu. Mereka mikirnya masih yang itulah. Pokoknya sekolah yang favorit lah ya. Favorit. Jakarta yang jadi patokannya. Makanya waktu diputuskan mau bikin sekolah Islam, sekolah Islam yang kayak apa? Nah, lalu ada satu mengatakan, kita kan sudah mendengar nih di TV itu ada sekolah Al-Azhar. Kenapa kita nggak ke sana? Itu ide pertama dari siapa Pak? Iya, dan rapat itu kumpul-kumpul di rumah aja. Dikumpul di rumah aja, ngeriung aja gitu. Dulu udah ada TV ya, tapi masih hitam putih atau sudah? Sudah ada TV, ada siaran TK Al-Azhar. Sudah masuk TV berarti waktu itu ya? Jadi kelihatan itu kita terkesan gitu loh. Bagus. Jadi pemirsa ternyata yayasan kami ini unik luar biasa ya. Jadi kalau hari ini misalnya pengurus hari ini Pak Haji pengen naikin Al-Azhar itu internasional untuk mengambil orang-orang Islam yang kaya di sekolah-sekolah internasional itu, nyatanya ada kaitannya dengan awal dulu berarti kalau gitu ya. Bahwa pendirian yayasan ini, pemirsa, ternyata memang kegelisahan dari para founding father kami di yayasan ini, di mana menengah atas nih masyarakatnya, tapi sekolahnya banyak milih di sekolah non-Islam. Oke, kalau begitu muncul ide itu langsung dalam beberapa tahun, apa dari tahun itu setahun apa berapa ini kira-kira berapa lama? Selama setahun itu. Itu ya? Selama setahun itu kan dari 82, 85 itu Majelis Taklim masih sibuk dengan membangun masjid. Musolanya waktu itu? Musola udah jadi, lalu beralih mencari lahan masjid. Untuk masjid. Oke. Berarti di pengurusan setelah dia pengurus itu kemudian menjajaki dengan Al-Azhar. Ada alternatif sekolah lain nggak selain Al-Azhar dulu? Sempat pemikiran nggak sekolah lain Islam mana lain itu? Nggak ada. Waktu itu pikirannya ada salah satu anggota bilang itu udah lihat tuh bagus tuh, kelihatan gitu. Tapi itu sekolah mahal. Gitu kan? Emang udah tahu lah sekolah mahal ya? Udah tahu. Ya berarti. Akhirnya setuju. Coba utusan ke sana. Waktu itu yang datang siapa Pak? Ada Pak Jen, ada sekretarisnya, ada 3 atau 4 orang. Dari Pak Jen datang beliau ke YPI itu apa yang dapatkan mereka? Jawabannya atau apa? Respon dari YPI sendiri? Mereka sangat positif. Mendukung karena di Bekasi ini belum ada sekolah Islam yang bagus, belum kelihatan. Jadi setuju aja langsung. Lalu disepakati tanda tangan. Langsung. Iya, ternyata kalau tadi ngulik dari Pak Jeli Subekti nih, pemirsa, ternyata memang yayasan ini didirikan tidak hanya kegelisahan terhadap sekolah-sekolah Islam yang ada di Bekasi yang kemudian pengen menghadirkan sekolah yang unggulan ya berarti kalau gitu ya. Kemudian tidak ada alternatif, mungkin satu belum ada sekolah Islam yang mencolok waktu itu ya, yang tinggi selain Al-Azhar ya. Tapi luar biasa, berarti memang sudah ada pemikiran yang jauh ke depan ya. Jadi tidak salah kalau hari ini pengurus Karang itu menaikkan grade-nya dengan internasional, karena ternyata kegelisahannya dulu itu tidak ada sekolah Islam yang unggulan gitu ya. Nah sekarang ternyata
dengan dinamika yang berkembang, sekolah Azhar yang dikelola YMCP itu ternyata sudah ke Cambridge sekarang nih Pak Haji. Baik, dari rentan Pak Zen dan pengurus datang ke YPI itu berapa lama kira-kira Pak Haji untuk di ACC, kemudian ada MOU sampai berdiri itu? Tahun 86 Februari kalau nggak salah itu sudah ditandatangani. Oh, Februari 86. 86. Oke. Padahal kita kan berdiri Agustus 85. Oh, Ya. berarti Dalam beberapa bulan kita belum ada setahun berarti ya? baru beberapa bulan sudah dapat tanda tangan. Tanda tangan. Kita kebut, terus bangun Hmm. sekolah TK dan SD Hmm. di Cakaparmain, di dalam. Yang SD sekarang itu berarti? Yang dia, Yang ada musola dulu? yang musola. Musola, Yang di oh. musola situ. Oke. Kita bikin TK, sama SD, kebut dengan hutang ya, semuanya hutang, semuanya ini. Sehingga bulan Juli 86 sudah dibuka. Juli 86 itu SD atau TK? Satu TK, satu SD. TK Oh, berbarengan SD. berarti? Nah, bareng. Oh, berarti 86 itu memang cikal bakal TK dan SD Pak Haji ini ya. Gitu. Dulu lokalnya seperti apa? Ngikutin apa standarisasi dari YPI? Enggak, kita bikin aja gitu. Itu di YPI juga nggak ada standar tertentu ya. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Karena yang penting ada sekolah layak gitu ya. Dan mereka mungkin lihat ini komplek orang kaya, masa sekolahnya asal nggak mungkin lagi gitu ya. YPI bangun baru. Oh gitu, benar-benar baru ya. Baru. Oke, dari TK, waktu pertama animo masyarakat gimana dari Bekasi sendiri? Nah itu yang sebetulnya kejutan. Oh, ya, kita dengan semuanya ragu-ragu ya pengurus dan ini. Aduh, pertama uang masuknya. Uang masuknya waktu itu ditetapkan sekitar 400.000. 400.000 tahun 86. Di tahun 85, 86 ya. 86. Itu tinggi sekali. UMR aja masih berapa udah Pak Haji? Pokoknya tinggi sekali itu kira-kira apa ya itu? 400.000 SPP-nya? Uang masuk. Oh, uang masuk. Uang masuknya. Kita udah ragu-ragu. Kalau nggak salah di pusat sekitar 1 juta. Oh. Tapi ini di Bekasi. Di Bekasi yang di daerahnya daerah baru. Dulu mungkin ini belum semua perumahan ya, masih banyak hutan-hutan. Masih kosong ya. Masih kosong ya. Itu yang sekolah di sini itu bukan orang Al-Azhar sini, bukan orang Cakaparmain sini. Oh gitu. Dari luar. Kalau jauh-jauh malah yang sekolah ya. Tiba-tiba masuk Itu tahun pertama kan Juli 86, berarti TK. Sekelas-kelas berarti bukannya? TK SD. Ya enggak, satu kelas, satu angkatan itu satu rombongan itu kelas itu ya. Apa ada berapa kelas itu? Kalau salah ada 2 kelas ya. 2 kelas di SD itu? TK-nya kalau nggak salah 2 kelas ya. Oh, itu baru ya? Itu baru buka. Itu makanya itu bagi kami kejutan. Dalam waktu 1 tahun hutang-hutang bisa lunas. Masya Allah. Ya pemirsa, ini pengalaman menarik nih Pak Haji. Iya. Ternyata dulu pengurus kami pun galau juga ya waktu awal-awal itu ya. Pengen ini mau dibuka pembukaan baru gitu ya. Tentu. Tapi menarik nih pemirsa. Ternyata Pak Haji ini karena sejarawan, bukan sejarah, ahli pelaku sejarah dari awal sehingga bisa merasakan dan tidak hanya merasakan tapi ikut melakukan gitu ya. Oke, dari itu penerima kan hanya setahun sekali berarti ya, di Juli per Juli lagi nanti gitu ya. Itu pengurus sudah mulai Pak, masalah bangunan gimana waktu itu? Bangun lokal lagi, berarti kan tambah lokal lagi nih. Itu setiap tahun harus ditambah karena kejar-kejaran sama semua yang diterima ini. Tapi tanah yang belakang yang ada itu memang sudah dibeli atas yayasan waktu itu? Bertahap membeli terus. Jadi kita berpacu dengan membeli tanah, membangun gitu. Oh, berarti seiring ada sekolah, ada sedikit keuntungan disisihkan untuk beli tanah melebar begitu ya? Dulu gampang sih tanahnya. Oh, dulu ya? Dulu kan orang-orang itu yang punya itu nawarin gitu ya. Oh, dulu malah? Oh, gampang lah. Dan masih murah ya? Masih murah. Tapi murah zaman itu ya? Masih murah. Udah mahal juga ya sebenarnya. Karena harganya kan hanya beberapa ribu. Dulu masih berapa ribu ya, 1 meter ya? NJOP lah istilahnya dulu. Masih murah ya? Murah deh, pokoknya itu kita bisa dengan cepat melebarkan ini. Pak Haji, waktu itu kan di tahun pertama 2 kelas, tahun kedua, ketiga. Itu tahun berapa TK SD itu benar-benar jadi gedungnya utuh yang layak semuanya ada di situ? Karena berapa tahun ya, dan berapa tahun udah ini sudah terbangun. Oh, jadi memang ini ya, itu kan rentan
Apa kalau nyicil misalnya setahun 2 kelas gitu kan? Apa berapa? Setiap tahun bangunnya apa? Saya nggak bisa ingat semua, tapi apa itu kalau datanya sih ada, tapi itu berkembang dengan cepat sehingga maksimalnya itu sampai satu kelas itu 5 paralel. Oke. Pak Haji masih ingat nggak puncak membludaknya SD 6 yang kemudian TK-nya dipindah ke sini ya dulu masalahnya. Itu tahun berapa Pak Haji? Dipindahnya itu udah 9 bulan ke sini berarti ya? 9 bulan. Ya kan tadi dulu masih jadi satu ya di belakang nih. Belakang. SD dan TK jadi satu. Nah, kan berarti karena animo masyarakatnya semakin banyak nih pemirsa, berarti dipindahkan ke apa namanya? Ke sininya ke gedung ini dulu tahun berapa? Mungkin 2000, belum tahun 2000-an belum ya? Belum 2000 ya. Belum ya? Itu berarti karena animo masyarakatnya cukup tinggi ya. Jadi apa namanya? Bangunan mungkin sambil jalan, bangun terus itu ya. Kemudian TK dipindah ke sini ya. Kalau masjid ini itu tahun berapa mulai dibangun? Masjid mungkin saya tanya, masjid itu pengurukannya tahun 86. Oh, itu dari awal 86 sudah mau karena diperolehnya waktu masih majelis taklim. Oh begitu, berarti 85, 86 itu sebenarnya legalitas yayasan berdiri, ada yang sudah mulai ngurusin untuk sekolah, masjid juga sudah mulai di ini ya, sudah mulai di menguruknya di sini itu kan mengarahkan dengan kampanye wakaf. Oh, ya. Nah ini juga wakaf ya? Itu sambutannya ya alhamdulillah ya, itu dengan cepat kita bisa nguruk itu ya. Dulu kan memang rawa berarti sini Pak. Rawa. Oh rawa. Rawa. Oh iya ya. Pemirsa saya orang baru jadi nggak tahu masjid itu rawa. Ada yang cerita gitu itu rawa ya. Oke, masjid itu 86 berarti tanahnya baru diuruk. Ya. Oh baru diuruk. 86 itu baru diuruk. Baru diuruk. Uruknya satu bertahun-tahun. Oh, karena saking dalamnya lubang apa gimana? Dalam sekali. Dalam sekali. Oh, dulu gerakan tanah nguruk itu di istilah gerakan wakaf nguruk-nguruk. Iya. Ini untuk masjid itu ya. Ngumpulin duit ini. Kan kita ada pengajian tiap rutin ya. Oh, berarti memang ada ini ya ngumpulin apa namanya dana-dana infak dan wakaf lah untuk nguruk itu. Itu 86 diuruk. Itu mulai dibangun rancang ininya pondasinya tahun berapa itu? Baru pemancangan tiang pertama itu 1 Januari tahun 90. 1 Januari 90. Wah, Masya Allah ya. Berarti 86, 87, 88, 89, 5 tahun dari situ ya. Baru merancang. Itu kerangka pondasi dulu ya tahun 90 itu ya. 90 itu pemancangan untuk ngecor pondasi. Oh, pondasi. Dan memang apa namanya? Pondasinya emang ya kalau sekarang sekokoh ini berarti memang luar biasa ya pondasi. Itu ada 114 tiang panjang. Itu saya pernah mendengar pemirsa, ini masjid kalau yang nanti ada pemirsa lihat kalau lewat di tol ya mau ke Jawa pasti akan lihat masjid biru sekarang masjid Al-Azhar ada tulisannya itu ternyata ada filosofi bangunnya kerangka tiangnya 114 sesuai dengan jumlah ayat surat Al-Quran 114 itu Masya Allah. Itu siapa idenya Pak Haji yang Pak Jen. Oh Pak Jen itu ya? Pak Jen ya Masya Allah. Berarti memang sudah mulai agak berpikir apa namanya filosofinya luar biasa ke Islamnya luar biasa ya. Baik pemirsa, sekali lagi kami sedang berbincang dengan Pak Haji Subekti, beliau saksi sejarah perjalanan Yayasan Wakaf Muhajir Jakarta Permai yang tahun ini ulang tahun ke-41. Jadi tadi beliau bercerita bagaimana yayasan ini didirikan, kemudian sudah mulai membangun masjid, dan menarik nih yang saya menarik pemirsa, ternyata filosofi warga sini itu sudah berpikir panjang. Pada waktu itu lingkungannya masih hutan belantara Pak Haji ya. Itu sudah berpikir bagaimana agar anak-anak sekolahnya itu punya sekolah yang baik, sekolah yang bagus. Berarti gennya itu sebenarnya Yayasan Wakaf ini gen untuk sekolah unggulan Pak Haji ya.
Karena memang Betul. tadi kalau dulu Pak Haji cerita, oh ini menampung orang-orang kaya yang mulai bertanya, mulai gelisah, sekolahnya kok di sekolah-sekolah non Muslim, kira gitu ya, yang tidak yang punya uang lah, kira-kira gitu ya. Kalau saya dengar salah satu anaknya Pak Jen juga di Al Azhar Pusat kuliahnya, sekolah dulu ya. Anak siapa? Pak Kizen. Anaknya Pak Jijen itu bahkan awalnya itu tadi belum ada sekolah Islam, masuk anaknya yang kecil-kecil masuknya sekolah Katolik. Sekolah Oh Katolik? Oh gitu? Oh, dari situ baru kemudian dipindahkan ke sekolah Islam. Ke Al Azhar. Oh, karena memang karena tidak ada sekolah Islam itu ya. Wah, sangat prihatin ya pemirsa. Jadi kalau hari ini misalnya di ulang tahun ke-41, sekolah-sekolah Azhar yang kami kelola di Aswa Kami ini sudah menjadi Cambridge internasional. Karena ini memang kalau dulu para pendiri gelisah karena banyak orang kaya yang sekolahnya di non-muslim. Nah, pengurus sekarang pun mengalami yang sama sebenarnya. Kegelisahan itu bagaimana ada sekolah-sekolah internasional yang jelas Islamnya tidak kental, bahkan non-muslim, itu yang masuk banyak orang Islamnya gitu. Nah, ini ternyata ada gennya tadi, luar biasa. Ini Allah sudah takdirkan luar biasa ya, jadi estafet pimpinan. Nah, Pak Haji Ali, kira-kira apa yang Pak Haji alami sebagai saksi sejarah dari mulai 86 sampai terakhir anggaplah periode Pak Ali itu di 2021 ya. Nah, dinamika apa yang menurut Pak Ali menarik untuk disampaikan kepada pemirsa bahwa yayasan ini berdiri itu karena semangatnya adalah semangat kebersamaan, wakaf gitu, sehingga semangatnya itu adalah mencerminkan kebersamaan. Nah, apa yang Pak Haji alami dinamika dari 86 sampai 2020 itu yang dialami secara pribadi baik sebagai warga, pengurus terutama yang ada di dalam estafet ini. Semangat apa yang sebenarnya perlu digaungkan dengan istilah 5 pilarnya Pak Haji ya? Apa semangatnya yang Pak Haji alami lah dari secara kalau yang saya suasana para pengurus dan jamaah dan umat sebenarnya itu memandang sekolah Al Azhar itu seperti milik bersama ya, jadi mereka sangat membantu, sangat membantu dengan bahkan itu ibu-ibunya, ibu-ibu di warga di sini itu kalau ada kegiatan selalu tampil walaupun itu untuk Al Azhar. Baik, jadi memang kalau di Al Azhar itu kan ada kalau di sekolah negeri itu ada istilah POMG gitu ya, Persatuan Roto Murid ya. Di Al Azhar itu ada istilah Jamiah Walidin ya di Walidin. Nah, kalau yang Pak Haji Ali rasakan tuh 86 itu berarti Pak Ali pernah mengalami fase transisi krisis moneter. Krismon ya, tahun 98-99. Apa yang Pak Haji rasakan sebagai pengurus waktu itu menghadapi dinamika Krismon ini? Sebenarnya Krismon yang paling parah kan 78. Oh iya? 78 malah ya? Yang paling parah 78-79. Krismon 98 itu hampir nggak terasa bagi ini. Bagi sekolah Al Azhar itu hampir nggak berasa. Di sekolah malah nggak berasa ya? Nggak terlalu ya? Oke. Berarti sebelum ada berdiri malah ya 78 ya. Berarti waktu itu pas krisis moneter yang pada rasakan itu ada tidak tadi misalnya penurunan murid atau apa di sekolah Al Azhar? Ini sekolah Al Azhar begitu besar itu dengan segala persoalannya ya. Iya. Persoalan dengan lingkungan, persoalan dengan Al Azhar sendiri ya dan sebagainya. Tapi itu dinamika saja. Dinamika, oke. Nah, kemudian tapi melihat masyarakat lain, ini kok sekolah Islam kok bisa tumbuh besar. Maka kemudian sekolah-sekolah lain mendirikan yang model seperti Al Azhar ini, yang artinya yang modern ya, yang tidak tradisional. Iya. Nah, ini ditiru, mereka mulai membangun sekolah-sekolah. Ya, kalau dilihat perkembangannya memang nyata dulunya Al Azhar mungkin sendirian, ya tadi kalau 86 itu masih sendirian, sehingga
rasanya tidak ada saingan gitu Pak Haji ya. Makin ke sini makin banyak saingan. Tentu pemirsa sebagai pengelola lembaga pendidikan kita cukup berbangga. Kenapa? Ternyata Yayasan Pak Muhajirin yang bekerjasama dengan YB Al-Azhar dengan menghadirkan sekolah-sekolah Islam Al-Azhar di Bekasi ini menjadi semacam pemantik gitu Pak Haji ya. Lembaga lain untuk juga perlu mendirikan karena semakin banyak cakupan masyarakat yang tercakup ya di sekolah Al-Azhar ini. Nah, kalau tadi berarti Krismon 98 sebenarnya secara signifikan tidak terlalu pengaruh kepada sekolah berarti Pak Haji ya waktu itu ya? Saya hampir nggak terasa gitu. Nah, bedanya dengan pandemi, ya, Pak Jali mungkin awal-awal masih di kepemimpinan di pandemi 2020. Ada nggak perbedaan signifikan antara Krismon dengan pandemi di yayasan ini? Saya kira yang menyebabkan persaingan ini sebenarnya juga ada bahkan Al-Azhar sendiri. Ya. Oh iya. Jadi mana Al-Azhar pertama mendirikan sekolah Al-Azhar di Semarekon. Ya, karena di sana komplek yang tadinya orang dari sebelah utara sekolah di sini karena ada yang dekat mereka ngambil di Semarekon. Oh gitu, karena banyak ini ya dinamika. Nah, Pak Haji kalau di 86 itu kan kalau saya merasakan misalnya pemirsa rasanya kalau saya hadir di tahun 86 dengan pemikiran teman-teman bapak-bapak yang di sini yang sudah berpikir panjang, tentu mereka berpikir tentang masa depan generasi muda. Nah, sebagai sejarah Pak Jali di saat itu ketika 86 dan beda sekarang lah pandangan untuk generasi mudanya yang tadi ada yang sebagian akhirnya dipindahkan ke sekolah Al-Azhar. Pandangan Pak Ali sendiri tentang perkembangan generasi muda yang hari ini ada dan dengan kehadiran YWAM sebagai penyelenggara kerjasama. Pandangan Pak Ali tentang generasi muda harusnya seperti apa menghadapi ya perkembangan media, perkembangan pejaman yang makin hari semakin tak terkendali. Nah, sekarang ini mungkin kelihatannya kondisinya cukup kompleks ya. Oke. Tapi yang jelas itu sekarang ini ada perkembangan sebetulnya yang relatif baru adalah digitalisasi. Iya. Digitalisasi dan internasionalisasi. Betul. Sekarang ini orang Indonesia sekolah di luar negeri itu biasa. Betul. Sekarang ini. Dan banyak sekali beasiswa. Iya. Yang kedua, sekarang anak-anak muda sekarang itu sudah sangat dengan sangat katakanlah terbiasa atau bahkan terampil dengan digital, dengan gadget. Teknologi ya luar biasa. Itu dipacu sama sebetulnya sama COVID. Oh, oke. Karena ada zaman COVID itu semuanya serba digital. Sekolah online, sekolah di rumah dan sebagainya. Ya. Akibatnya anak-anak jadi terampil dengan masalah-masalah digital. Berarti memang hari ini generasi mudanya di perkembangan zaman yang luar biasa pesat pemirsa. Ini kalau ngelihat dari Pak Ali sebagai orang tua kemudian penyelenggara pendidikan tentu saja berharap nanti generasi mudanya tidak terbawa arus gitu ya. Harus berarti mudah-mudahan ini pemirsa yang ikut mendengarkan dan melihat menyaksikan podcast kita bisa urun diskusi nanti Pak Haji terkait yayasan ini sudah berdiri, visi pendidikan sudah bagus untuk generasi muda berarti harapannya seperti yang tadi Pak Ali sampaikan dulu kegelisahannya di sekolah non muslim setelah Islam itu membludak. Hari ini Al-Azhar yang kita kelola Pak Haji di yayasan ini di 40 tahun itu sudah pengurus sekarang sudah mengembangkan sekolah Al-Azhar menjadi Cambridge internasional. Nah, harapan kami tadi kalau Pak Haji Ali bercerita tantangan hari ini anak muda yang dinamika luar biasa, maka saya tidak berlebihan pemirsa kalau apa yang disampaikan kegelisahan dari orang tua ya Pak Haji ini orang tua, kakek, apalagi ya orang tua, kakek, pelaku sejarah dari yayasan ini berharap betul generasi muda ini pilihlah sekolah-sekolah yang
tidak hanya mengajarkan keterampilan barangkali Pak Haji ya, dan pilihan itu ada di Sekolah Al-Azhar yang dikelola oleh Yayasan Wakaf Muhajirin Cakap Permai Bekasi. Tentu pemirsa, ini diskusi yang memanjang sangat luar biasa, dan rasanya tidak bisa cukup waktu ya kalau hanya berapa menit Pak Haji untuk menggali sejarah beradaan dari Yayasan Wakaf Muhajirin yang ada Cakap Permai ini yang sudah berusia 40 tahun. Namun waktu pula lah pemirsa yang memisahkan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih nih Pak Haji Aris Bekti yang telah banyak bercerita. Nanti mudah-mudahan bisa ada waktu lain yang bisa kita gali kembali. Tapi intinya pemirsa, bahwa satu visi pendidikan yang dikembangkan oleh Yayasan Wakaf Muhajirin sejak pendirian awal ternyata mengisi ruang-ruang yang belum ada, yaitu sekolah Islam yang berbiaya tinggi saat itu, yang unggulan. Dan hari ini di usia 41 tahun, Yayasan Wakaf kemudian mengembangkan apa yang sudah didirikan oleh para founding father menjadi sekolah-sekolah unggulan, bahkan sudah Cambridge. Jadi menjawab tantangan zaman, Pak Haji Ali. Maka kami berharap mudah-mudahan pemirsa, apa yang kami diskusikan hari ini menjadi pemicu pengurus dan karyawan Yayasan Wakaf Muhajirin semangat. Ternyata gen kita itu memang gen unggulan ya dari dulu. Nah sekarang gennya justru malah akan menaik lagi secara internasional, maka kita harus makin percaya diri. Yayasan ini didirikan dari awal adalah untuk mencari menutup celah-celah lembaga pendidikan yang biasa tapi yang tidak biasa atau yang luar biasa. Demikian pemirsa, dan Pak Haji Ali, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu Pak Haji. Kami doakan semoga sehat selalu Pak Haji ya, diberkahi kehidupannya, dan doakan kami juga yayasan ini bisa terus berkembang di usia 40 tahun, 41 tahun ini juga terus berkembang, sekolah-sekolah yang kami dirikan, dan kami insya Allah tahun ini sudah merancang tidak hanya MI tapi juga MTS Pak Haji, juga ini amanat juga dari para pendiri tentu saja. Maka di ulang tahun 41 ini pemirsa, Yayasan Wakaf Muhajirin sudah merancang untuk ke depan sebagai sekolah unggulan yang kami kelola Yayasan kerjasama dengan YPI Al-Azhar. Demikian pemirsa, dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita bincangkan hari ini bisa menambah wawasan buat pemirsa yang belum tahu tentang Yayasan Wakaf Muhajirin di Cakap Permai yang punya 10 sekolah Al-Azhar dan punya sekolah 1 MI, dan insya Allah satu lagi MTS akan segera hadir dengan nuansa yang pendidikan juga tidak pendidikan biasa tapi pendidikan yang luar biasa. Demikian, terima kasih, dan mari kita berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah memberikan ridho, memberikan jalan kepada para pengurus, para pendiri yang sudah wafat. Semoga Allah berikan maghfirah kepada mereka di alam kuburnya, yang masih hidup semoga dipanjangkan usia dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan para pengurus hari ini dan yang ada di karyawannya, semoga semua Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa khusus majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pemirsa podcast Muhajirin CP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat